Halo Mbak. Mbak Pelangi Arfi Putri. Sama mama bisa Pak? Pelangi. Apa senengnya Mbak Arfi wewe ya? Oke. Oke. Mbak Pelangi, alhamdulillah sekali berkenan hadir di Panwaslucam untuk tes wawancara. Jadi kami bertiga mendapatkan tugas dari Bawaslu Kota untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pencermatan pertanyaan Mbak, biar nanti jawaban juga sesuai dan jelas. Apa yang menjadi ketugasan dari Panwaslu Kelurahan menurut Mbak Pelangi? Untuk tugas dari Panwaslu Kelurahan sendiri itu ada pemutahiran data. Oke, Mbak. Itu dari untuk daftar pemilih dari sementara. Terus untuk yang kedua daftar pemilih sementara, kemudian penetapan hingga sampai akhirnya di akhirnya. Akhirnya apa? Muncul apa namanya? Untuk data fixnya. Oh ya, itu ya. Berarti daftar. Oke, pemutakhiran gitu. Kemudian undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Oke. Itu tertuang dalam undang-undang nomor berapa dan tahun berapa? Undang-undang maaf sebentar. Iya. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Untuk PKD sendiri itu dari pasal 108 sampai 110. Ya, oke. Siapa subjek pengawasan pemilu? Subjek pengawasan pemilu. Untuk subjeknya sendiri itu untuk anggota DPR, untuk DPR, DPRD, kemudian DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Ya, oke. Apa saja objek pengawasan pemilu? Untuk objeknya sendiri itu seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian siapa yang dimaksud penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu ada pemerintah, terus juga ada pengawas, kemudian juga masyarakatnya. Itu. Ya. Yes. Siapa peserta pemilu? Seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Oke. Kemudian kapan tahapan pemilu dimulai dan apa saja tahapannya? Untuk saat ini saya belum mendapat jawabannya. Untuk yang pertanyaan pertama, untuk tahapannya dimulai dari pengumpulan data, kemudian setelah itu nanti akan ada pembagian TPS, kemudian untuk pemilihannya sendiri nanti dilanjutkan oleh pengumuman serta penghitungan suara serta pengumuman. Oke. Kapan pelaksanaan pemilu? Pelaksanaannya pemilu itu April tanggal 24 April. 24 April tahunnya 2024. Oke, terima kasih. Dan saya mau ke Pak Budi. Saya ingin menanya Mbak Pelangi, oke? Ini, kalau misalnya kan sebagai Panwas seperti itu tekanan kerjanya agak berat, Mbak. Banyak tekanan dari entah dari internal juga dari eksternal. Bisa untuk mengelola stres bagaimana? Saya biasanya kamu sih bercerita sama teman yang ada di dekat-dekat saya, beserta dengan keluarga, jadi lebih mengeluarkan, jadi nggak dipendam sendiri. Terus sepengetahuan Mbak Pelangi, apa itu Mbak pilih? Hak pilih itu setiap
masyarakat berhak memilih tanpa adanya paksaan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun itu. Oke. Kalau Mbak Pelangi misalnya punya kenalan atau punya saudara dan punya rasa senang dengan satu partai, terus diajak kampanye, itu bisa mau atau tidak kalau misalnya itu? Kalau untuk kampanye sendiri, saya dari kecil itu takut untuk ikut kampanye. Jujur saya dari kecil itu takut. Sampai sekarang kadang kalau di rumah dengar kampanye juga ya sudah di rumah saja. Mungkin cukup melihat di TV atau cukup mengikuti euforianya saja. Gini Mbak, misalnya Mbak Pelangi ini terpilih menjadi Panwascam, gitu. Terus ada saudara atau orang tua Mbak meminta untuk ikut kampanye misalnya dialogis ya, yang dialogis, jadi tidak bareng-bareng gitu, dengan imbalan yang luar biasa, misalnya luar biasa. Padahal Mbak Pelangi sudah terpilih menjadi Panwascam, itu bagaimana sikap Mbak? Yang jelas saya pasti menolak dan memberi penjelasan bahwa itu perbuatan yang melanggar. Kemudian saya akan memberikan pengarahan, maksudnya akan memberikan penjelasan. Enggak, padahal itu orang tua Mbak sendiri yang meminta karena senang gitu. Enggak, saya tetap enggak, karena saya sudah berpegang kalau saya diamanahi dan dipercayai untuk menjadi panitia dan saya dipilih, jadi saya harus bertanggung jawab. Nah, kalau itu dilarang aja ya Mbak, itu ada ustadz yang Mbak mungkin panutan, sebagai panutan Mbak, itu berceramah di masjid, tapi juga kok mengajak untuk memilih calon tertentu atau partai tertentu, padahal itu ustadz itu Mbak Pelangi sangat-sangat senang. Terus Mbak Pelangi itu kok seperti ini, itu sikap Mbak bagaimana? Saya tetap pada pendirian saya, karena jika saya dari awal mendaftar itu berarti saya sudah punya konsekuensi untuk menaati peraturan yang sudah berlaku. Jadi kalau memang itu menyimpang dan salah, saya harus membatasi diri saya untuk menolak dengan keras. Dan karena kalau itu kan sebagai Panwascam kan tahu itu, wah ternyata berceramah di masjid kalau mengajak kita soal pelanggaran gitu. Wah, saya Panwascam, wah saya ini pelanggaran nih, saya harus laporkan ke Panwascam gini. Ternyata Panwascam, wah nggak apa-apa, itu ustadz sama-sama dihormati. Kok gimana ya? Nggak usah saya diproses. Nah itu gimana? Ternyata kita nggak mau memproses, padahal tahu sebagai Panwascam tahu ini salah, tapi kenapa Panwascamnya nggak mau memproses? Itu bagaimana sih kamu? Ketika Panwascamnya tidak bisa memproses, mungkin saya bisa naik lagi untuk ke Bawaslu-nya, jadi saya akan tetap laporkan karena itu tetap menyimpang dan tidak mematuhi peraturan juga. Mbak, mungkin bisa terima kasih matur dulu. Hati-hati lah. Saya ingin tahu visi-misinya jenengan. Untuk visi saya sendiri menyukseskan dan juga menyukseskan pemilu 2024 di Kelurahan Kadipaten dengan asas luber jurdil. Untuk misinya sendiri, untuk yang pertama saya akan menaati peraturan yang berlaku. Untuk yang kedua saya akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Ada dua, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya teknologi. Untuk sumber daya manusia sendiri itu saya pribadi dan juga jajaran panitia yang lainnya. Untuk teknologi sendiri ada dua, itu untuk software dan juga untuk hardware. Mungkin untuk hardware nanti bisa untuk dari laptop, kemudian dari handphone, dan untuk softwarenya nanti bisa untuk penyuluhan mungkin nanti bisa menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Jadi untuk mengajak masyarakat ini tertarik dulu untuk mengikuti pemilu, untuk ikut menyuarakan suaranya. Motivasinya apa Mbak? Pengen jadi pengawas? Tahun 2019 kemarin saya itu jadi anggota KPPS di Kadipaten.
saya ngikutin dari pagi itu seru, ngelihat antusiasmenya ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi pas pemungutan suara sampai nanti pembacaan hasilnya itu seru. Jadi saya pengen ikut merasakan juga euforianya itu. Terus juga dapat cerita juga dari saudara saya yang ada di Kaliurang. Kebetulan dia dulu PKD juga, terpilih jadi PKD. Terus di sharing untuk kayak gini seru, terus saya kayak pengen seru juga. Terus karena saya sekarang juga nunggu untuk jadwal wisuda, jadi dibanding saya di rumah cuma lihat HP nonton, masih mending saya mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat. Sekarang ada sambilan apa kerja apa gitu, kayaknya ada kegiatan Nunggu jaga di pacar ya. Aku belum lihat CV-nya nih. Saya itu saya suka masak, jadi kadang saya buka untuk open pre-order makanan gitu. Itu biasanya 1 minggu 1 sampai 2 kali atau tergantung jika ada pesanan. Nah, dengan kesibukan ini apakah masih bisa Pak? Masih bisa karena untuk kesibukan saya sekarang ini kan itu sistemnya open pre-order. Jadi memang jika saya menghendaki membuka, saya bisa membuka, tapi kalau misalkan saya ada kesibukan lain, saya bisa tidak membuka. Mbak Pelangi ya. Mbak Pelangi asli sini ya, Mbak? Asli sini. Kalau tahunnya di sini ada berapa RW? Untuk RW-nya ada RW 1 sampai 15. Ada tokoh politik yang dikenal di wilayah ini? Untuk tokoh politik itu Ahmad Sauki. Oh, Ahmad Sauki ya. Anu ya. Dari partai dari partai apa? Dari yang Pan Muhammadiyah kalau itu. nggak salah. Ahmad Syauqi dari Pan Oh kalau nggak dari salah. Yang kirain dari partai Jeruk. Partai Wurus. Seandainya Mbak Ya. Ahmad ini mau maju lagi, kemudian ya nyerempet melakukan pelanggaran, kira-kira kalau jenengan jadi Panwas, sikap jenengan gimana? Saya tolak ke depan, Pak. Ya saya cuma mendengarkan saja apa Nah, yang kalau beliau melakukan pelanggaran yang dengan ketahui, itu kira-kira sikap jenengan gimana? langsung saya laporkan ke atasan saya itu Panwas Jam. Jadi sementara Bisa bermain handphone ya? Kenapa? Bisa bermain handphone. Orang yang handphone dulu. Bisa bermain handphone. Bermain handphone gimana? Ayo bisa bermain handphone dah. Bisa. Bisa bermain laptop lah. Lurah Kabupaten. Ibu Hajah Baik. Baik sekali. Ibu Hajah Baik. Sebentar, Pak. Suri Toraja. Bukan. Ayo pakai 2 menit. Ibu Hajah Baik. Baik. Sebentar saya lupa. Oh iya, saya nggak paham. Ya, 1,5 menit lagi. Bapak Camat Kerontan. Bapak Camat Kerontan. Namanya? Maaf saya kurang. Oke. Terima kasih Iya, Mbak terima kasih. Pelangi Arfi Putri yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan prosesnya baik. Tinggal tunggu informasi dari kami. Matur nuwun, selamat siang. Bisa mendengarkan lagi. Terima kasih ya Pak ya.